Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai iguana lagi ya. Ada beberapa penyebab iguana tuh bisa mogok makan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten mengenai hewan. Dan jangan lupa juga klik tombol notifikasi agar teman-teman bisa terus update di video-video saya selanjutnya gratis. Pertama, kita harus mengetahui karakter dan sifat dari si iguananya sendiri ya. Biasanya kalau misalkan iguana sedang birahi, dia tuh dari porsi makannya berkurang. Dan yang kedua, kita bisa memperhatikan dari segi kandangnya ya. Saran dari saya sih, kalau bisa kandangnya tuh ventilasinya dari ruang udaranya cukup ya. Maaf agak sedikit berantakan karena di sini lagi sedang beres-beres ya, sedang direnov. Sekarang kita lihat nih kandang yang saya gunakan untuk iguana saya. Nah, ini dia. Jadi di sini tuh saya memberikan berupa kawat ya, kawat jadi agar dia tidak terlalu pengap. Dan kalau misalkan di sana pakai triplek, yang di sebelah juga sama tuh pakai kawat juga. Dan ini nih, di sini saya memberikan berupa angkringan ya, angkringan untuk iguananya sendiri tuh, untuk dia rebahan dan untuk sekedar bersantai ya. Kebetulan iguananya barusan pagi sudah pup ya. Nah, yang harus diketahui, mengetahui apabila iguana kita sehat, kita bisa lihat dari kotorannya ya. Maaf sebelumnya, karena di sini saya sedang membahas agar teman-teman bisa tahu juga ya. Nah, ini dia nih. Apabila kotoran ada bercak putih, berarti dia menandakan iguananya sehat ya. Dan kalau misalkan posisinya dari pupnya sendiri tidak ada bercak putih, nah itu yang harus dikhawatirkan ya. Sekarang dari kandangnya udah jelas ya. Kita harus memberikan senyaman mungkin untuk iguananya, dari terutama dari udaranya sendiri ya. Dan yang kedua ini juga lebih penting sama ya, kita harus membiasakan untuk menjemur iguana kita ya. Kebetulan saya pribadi kan posisi kandangnya dia tuh tidak tersorot langsung oleh matahari. Jadi biasanya kalau misalkan di pagi hari atau siang hari, saya suka pindahkan ke tempat yang sudah saya sediakan, jadi itu kesorot langsung sinar matahari ya. Kita lihat sekarang nih, iguana saya sedang berjemur. Nah, nih ini saya sedang berjemur. Mangap-mangap gitu. Ini iguana dari jenis spread ya, spread. Nah, terusan kan sudah saya jelaskan. Yang pertama itu kita harus mengenal karakter. Apabila iguananya sendiri sedang birahi, biasanya dia dari makannya sendiri agak
porsinya berkurang ya. Dan yang kedua, dari kandang usahakan ventilasinya, udaranya cukup gitu ya. Dan yang ketiga, kita harus menjemur di pagi hari ataupun siang hari ya. Itu yang terpenting. Biasanya kalau misalkan iguana sudah dijemur, dia tuh kalau misalkan iguananya sehat, dipastikan dari makannya sendiri pasti lahap ya. Dan kalau misalkan apabila kita sering memberikan makanan yang itu aja, biasanya dia juga sama seperti manusia ya, akan merasa bosan. Jadi saran saya, kalau misalkan memberikan makanan untuk iguana sendiri, kita harus berganti gitu ya, di mix atau bisa di mix juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kita di hari ini memberikan makanan berupa sayuran toge, besoknya kita bisa ganti dengan sosin ya, sosin, ataupun di kemudian harinya bisa berupa buah-buahan seperti pepaya ataupun semangka. Dan labu juga bisa, tapi labunya yang sudah matang ya, yang sudah matang. Sekarang di sini saya akan meracik, ataupun bukan meracik sih, jadi apa ya, ini saya akan memberikan makanan ya. Saya coba akan mix makanannya dari berupa toge, dan juga saya kasih buah-buahannya berupa semangka. Nah, ini dia makanan untuk iguana menu di hari ini ya. Ini akan saya potong-potong juga, potong-potong. Dan ini alat untuk mengupas wortel ya.
menu iguana saya di pagi ini. Barusan sudah saya potong dan mix juga ya makanannya ya, berupa semangka, toge, dan juga bayam. Sekarang kita coba kasih ya. Kebetulan barusan juga sudah saya mandikan iguananya ya. Nah, sudah dimandikan juga, paling nunggu dulu dia kering ya. Sebentar sambil dijemur ya. Kalau untuk memandikannya sendiri, teman-teman bisa memakai air putih biasa disiram ataupun bisa memakai sabun, tapi cukup sampai sininya aja ya, sampai leher gitu, dari leher ke bawah kalau misalkan mau memakai sabun. Jangan sampai kena matanya karena kasihan ntar perih. Yaudah, kalau misalkan gitu kita coba langsung kasih makan aja ya, langsung sambil dia berjemur. Nah, kita lihat tuh, jadi makannya sendiri dia tuh udah mulai lahap ya. Nih tuh, lapar dia kayaknya ya. Mungkin itu aja sih yang yang barusan saya sebutkan ya, faktor apabila berapa penyebab iguana kita mogok makan. Yang pertama, kita harus lihat karakternya. Kalau misalkan dia sedang birahi, pasti dari porsi makannya berkurang. Dan yang kedua, dari segi kandang ya, kita bisa memberikan berupa angkringan untuk dia sekedar bersantai atau berdiam di angkringannya ya. Yang jelas dari ventilasi udaranya harus cukup ya. Kebetulan kalau misalkan iguana saya sendiri biasanya di free room kan ya, paling kalau misalkan ditaruh di kandang ketika di malam hari aja ya. Dan yang ketiga, kita harus menjemur iguananya sendiri dari pagi hari ataupun siang hari. Kalau dari jamnya sih biasanya kalau pagi-pagi saya dari pukul 9 atau pukul 10. Kalau dari siang harinya sekitar pukul 12 atau pukul 1 bisa ya. Yang jelas harus diusahakan kita menjemurnya ya. Dan kalau misalkan sudah dijemur, dipastikan kalau misalkan iguananya kita sehat, pasti dia lahap makannya ya. Dan yang keempat, kita harus memperhatikan juga dari makanannya ya, karena iguana juga sama seperti manusia, pasti dia akan bosan juga. Jadi kita harus ganti gitu ya dari makanannya. Dan kalau misalkan dari sayurannya sendiri bisa kita campur, di mix, ataupun teman sekedar memberikan toge ataupun sosin di hari ini bisa juga ya. Dan sayur kalau misalkan buah-buahannya sendiri kita bisa kasih dia berupa paya ataupun semangka. Mungkin itu sih yang saya share ke teman-teman, itu kebiasaan saya sehari-hari dalam merawat iguana ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten mengenai hewan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.